Haleluya. Lagi-lagi betapa bergembiranya hati saya pada hari ini menyapa seluruh warga Bala Keselamatan di Indonesia dimanapun Anda berada dalam memasuki minggu Advent yang keempat, minggu terakhir sebelum kita merayakan hari kelahiran Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Oh, betapa kita bergembira, betapa kita bersuka cita. 3 minggu terakhir kita sudah berbicara tentang siapa Yesus dan apa nama yang diberikan kepada dia. Kita sudah berbicara tentang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, dan minggu lalu Bapa yang kekal. Dan hari ini kita akan berbicara tentang Yesus sebagai Raja Damai. Saya bacakan lagi bagi kita sekalian dari Yesaya pasal 9 ayatnya yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Dan saya tambahkan ayatnya yang ke-6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, Raja Damai, sungguh merupakan sebuah nama yang sangat mengagumkan. Di manakah ada raja yang dapat menjamin kedamaian meskipun banyak kerajaan dari zaman ke zaman telah hadir, telah bangkit dan berakhir. Saudara-saudara sekalian, tidak ada satupun kerajaan yang bisa menjamin damai sejahtera yang tidak berkesudahan. Tapi Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem, yang kita peringati hari kelahirannya lebih dari 2000 tahun yang lalu, adalah Raja Damai, adalah damai sejahtera itu sendiri. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, saya sungguh-sungguh berdoa dan berharap apapun keadaan saudara sekalian selama masa pandemi ini, dari hari ke hari, minggu dan bulan, bahkan sudah hampir 1 tahun, kita mengalami betapa tidak mudahnya kita berada dalam keadaan pandemi. Ada ketakutan, ada kekhawatiran, bahkan kita mendengarkan ada banyak yang berduka. Mungkin ada di antara saudara yang juga telah mengalami duka itu. Damai sejahtera nampaknya sulit untuk kita alami. Tidak ada ketentraman. Ada yang menulis lagu, ke puncak gunung-gunung ku cari damai sejahtera. Dan memang dunia ini tidak bisa menyediakan damai sejahtera bagi kita. Tetapi puji nama Tuhan, Yesus Kristus adalah Raja Damai. Dia sendiri datang ke dalam dunia untuk menjadi damai sejahtera bagi umat manusia. Bagaimana caranya dia memperdamaikan kita atau memberikan kepada kita damai sejahtera? Yang pertama, dia memperdamaikan kita dengan Allah. Sebagai umat manusia, kita merupakan keturunan dari orang-orang yang berdosa. Adam dan Hawa yang telah jatuh di dalam dosa menyebabkan seluruh keturunan umat manusia terlahir sebagai orang-orang berdosa. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus mengatakan tidak ada lagi yang tidak berdosa. Semua telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Artinya, kita terputus hubungan dengan Allah. Tidak ada lagi yang menghubungkan kita dengan Allah. Tetapi puji nama Tuhan, Yesus Kristus datang ke dalam dunia, bukan saja lahir di Bethlehem dan kita merayakannya, tetapi dalam peristiwa Jumat Agung, dia mati bagi kita untuk memperdamaikan kita, mempertemukan kita kembali dengan Allah, menjadikan kita berjabat tangan dengan Bapa di surga. Dengan demikian kita diperdamaikan dengan Allah. Maka dengan demikian
kita mengalami damai sejahtera karena kita tahu kita sudah berdamai dengan Allah. Dengan demikian apapun keadaan di sekitar kita, saudara-saudara sekalian, tidak akan mempengaruhi suasana hati kita. Tetap ada ketentraman di dalam, karena kita sudah diperdamaikan dengan Bapa di surga. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, perhatikan ayat yang ke-6 secara khusus, dikatakan besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Lalu lebih lanjut kita mendapatkan di sini, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Puji Tuhan. Damai sejahtera itu dikokohkan dengan keadilan. Apa maksudnya? Keadilan yaitu Yesus Kristus menyatakan pengadilan itu bagi kita sekalian dengan cara kita dibenarkan melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita yang berdosa, yang harusnya diadili, saudara-saudara sekalian, tidak perlu diadili. Kristus yang telah mengalami pengadilan itu dan menerima hukuman itu supaya kita dibenarkan. Kita yang salah dibenarkan oleh karena Kristus telah menanggung tuntutan upah dosa yang harusnya kita menanggungnya. Itu sebabnya saudara-saudara, Dia mengokohkan damai sejahtera kita dengan keadilan dan kebenaran. Justice and righteousness, keadilan dan kebenaran. Ini merupakan kebenaran firman Tuhan, pemahaman teologis yang masih memang perlu kita pelajari lebih dalam lagi. Ada banyak aspek yang bisa menjadi perenungan kita dari dua aspek ini, yaitu keadilan, kebenaran. Tetapi secara sederhana, saudara-saudara, saya yang mestinya tidak punya damai sejahtera, saya yang mestinya selalu diliputi ketakutan akan mengalami hukuman Allah dalam kehidupan saya, karena saya sebagai seorang yang lahir dengan penuh dosa, tidak harus mengalami ketakutan itu lagi. Tidak harus mengalami kehilangan damai sejahtera itu. Sebab saya memiliki jaminan Yesus Kristus telah menanggung semuanya itu. Sehingga saya tidak perlu mengalami pengadilan dan penghukuman. Karena Kristus telah melakukannya untuk saya. Oh, sepertinya ini khotbah atau renungan untuk kebaktian Jumat Agung. Saudara-saudara sekalian, tidak, saya tidak ingin saudara berpikir ini Jumat Agung. Saya ingin saudara melihat kelahiran Kristus secara utuh. Kalau berbicara kelahiran Kristus secara utuh, itu berarti Dia datang ke dalam dunia. Kita rayakan dalam perayaan Natal, tetapi kita punya pemahaman Dia datang untuk juga mati bagi kita, supaya kita punya damai sejahtera itu, yang seringkali disebut sebagai shalom. Shalom yang bermakna, meskipun segala sesuatu nampaknya berputar dengan tidak teratur, tetapi semua bersinergi sedemikian rupa mengarah kepada sebuah tatanan yang sempurna, tatanan kehidupan yang dipimpin dan dituntun oleh Allah sendiri. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saya berdoa kiranya dalam masa penantian ini, saudara tidak perlu tunggu tanggal 25 Desember untuk mengalami damai sejahtera. Tapi kalau di hari-hari ini ada di antara saudara sekalian yang kehilangan damai sejahtera, maka perlu sekali bertanya, sudahkah engkau diperdamaikan dengan Tuhan? Atau saudara-saudara sekalian, engkau sudah diperdamaikan dengan Tuhan, tetapi sudahkah engkau berdamai dengan orang lain? Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus mengatakan demikian, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu
diperdamaikan dengan Allah. Seperti saya katakan tadi, kalau saudara sudah berdamai dengan Allah, tapi masih tetap saja tidak mengalami damai sejahtera, mungkin perlu bertanya, sudahkah saudara berdamai dengan sesama saudara? Masa raya Natal adalah masa raya ketika kita berdamai satu dengan yang lain. Mungkin karena pandemi dan social distancing, menjaga jarak dan sebagainya, kita tidak bisa berpelukan dan berangkulan atau berjabat tangan satu dengan yang lain. Tapi doa saya, kiranya saudara berjabat tangan di hati dengan orang lain. Mungkin dengan suamimu, mungkin dengan istrimu, mungkin dengan anak-anakmu, mungkin dengan siapa saja yang mungkin saudara sedang mengalami ketidakharmonisan satu dengan yang lain. Berdamailah, sebab Natal, kelahiran Yesus Kristus, adalah kelahiran Sang Raja Damai. Kiranya damai sejahtera akan menjadi pengalaman saudara dalam masa penantian Advent keempat ini, tetapi juga dalam masa raya Natal, bahkan dalam sepanjang kehidupan saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal dan juga Raja Damai, di dalam Yesus Kristus yang kami kenal sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk renungan firman Tuhan yang sederhana ini. Hamba berdoa, jadikanlah firman-Mu ini pengalaman bagi setiap umat Tuhan. Mereka mengalami bahwa benar Yesus Kristus adalah Raja Damai. Terima kasih Tuhan. Berikanlah damai sejahtera dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, masyarakat, bahkan bangsa kami. Ini doa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi Tuhan memberkati saudara.